Coba bayangkan, tertunda masuk surganya Nabi gara-gara kita. Harusnya kan enak dan tinggal masuk aja, udah capek aku mikir kalian di dunia, masa di akhirat aku mikir kalian lagi gitu. Harusnya kan gitu. Kalau otaknya otak kita, nih otak-otak perhitungan. Ala kulli hal, Nabi itu usahakan untuk kita semua masuk surga. Ya, supaya kita semuanya masuk surga. Nggak ada Nabi itu nggak pernah mau kita semua di neraka. Ya, oleh sebab itu ya kitalah bantu-bantu Nabi lah. Istilahnya nih, kita ini buat taat ini ngeringankan beban Nabi. Ya. Antum tahu nggak? Pernah sadar nggak? Pernah terpikir nggak? Nabi Muhammad itu ya, nggak ada dosanya kan? Pasti ya nggak ada dosa ya, maksum ya. Orang kalau nggak ada dosa, nggak ada hisapnya kan? Langsung. Coba bayangkan, tertunda masuk surganya Nabi gara-gara kita. Harusnya kan enak dan tinggal masuk aja, udah capek aku mikir kalian di dunia, masa di akhirat aku mikir kalian lagi gitu. Harusnya kan gitu. Kalau otaknya otak kita, nih otak-otak perhitungan. Awak kan kalau dapat jalan tol, udahlah yang kalian, kalau nggak ada kartu tol, mampus kau saya tolak. Kau jalan dan jalan umum aja ke sana gitu. Aku aja mau jalan tol sendiri. Harusnya kan mikirnya kayak gitu. Loh, nanti gak pikiran Nabi itu udah gampang betul loh, orang pertama yang pasti masuk surga. Jadi ditunda-tunda gara-gara ngurusin kita dulu. Yang nyelamatin di mahsyar lah, yang nyelamatin di mizan lah, yang nunggu di telaga lah. Banyak kali kerjaan Nabi. Maksudnya gini, jangan pula kita yang nambah-nambahin beban Nabi. Kita udah punya akal, kita udah dikasih, alhamdulillah, mudah-mudahan ini salah satu bentuk Allah kasih hidayah untuk kita. Jangan pula kita yang jadi beban Nabi. Biar aja lah Nabi, kasih aja lah orang-orang yang nggak tahu agama di mana kek. Ya memang dia nggak tahu lah sudah. Biar aja Nabi ngurusin. Jangan kita lagi ngurusin sama Nabi. Kasihan. Terlalu banyak nanti, terlalu lama lagi Nabi nanti. Terus mikir lagi, surga itu nggak dibuka kecuali Rasulullah dan semua umat sudah masuk. Apa enggak merasa bersalah kali kita gini ya? Ini majelis, pintu kekunci. Ini majelis pintu kekunci. Kita semua udah datang, Faisal lambat datang. Kunci sama dia. Apa enggak kita udah ngantri, datang gara-gara dia palak kan kita tengok dia. Ini gara-gara kaulah lah pas masuk. Lambat kali kau datang, gua kali apa masalah. Apa enggak kayak gitu nanti wajahnya Sayyidina Abu Bakar, wajahnya Sayyidina Umar, wajahnya Sayyidina Uthman, wajahnya Sayyidina Ali, wajahnya para nabi-nabi terdahulu. Kalian ini udah bikin lama masuk surga. Apa enggak kayak gitu nanti gambarannya mereka? Tapi kan enak kalau ya walaupun kita kesel, tapi enggak kita yang buat, ya kita yang enggak buat orang kesel. Kalau saya memilih, lebih baik saya kesel sama orang daripada saya dianggap saya yang ngeselin orang. Kalau saya lebih milih saya yang kesel sama orang lain daripada saya dikeselin sama orang. Dari saya jadi sebab orang kesel sama saya, itu saya lebih pilih yang pertama. Lebih enak, lebih terhormat kita. Kesel kita. Ente pula bikin lambat. Daripada saya lebih jadi orang kayak gitu daripada awak yang pas malu lewatin lagi, bukain kunci apa masuk, dilewatin dia semua orang itu. Aku lihat ini harus dipikirkan, ya hal-hal kayak gini harus dipikirkan. Analogikan kehidupan kita di dunia itu nanti terjadi di akhirat. Hal-hal kayak gitu tuh terjadi loh di akhirat. Artinya yang tadi saya katakan, kurangin beban Nabi. Ya, kalau memang aku sayang sama Nabi, kuranginlah beban Nabi. Jangan berat-beratin beban Nabi dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Lebih enak punya tiket sendiri daripada ngambil tiket, dapat tiket hasil lotre. Ya, lebih enak punya tiket sendiri, ada kepastian tiket sendiri daripada masih ngarap-ngarapin ini dapat undian apa enggak.
saya dapat tiket, dapat undian atau enggak. Ya kan? Ada orang dapat jaminan, udah beli tiket sendiri dia. Nanti ada waiting list, tunggu sebentar. Nanti kalau mau dapat tiket ikut undian gitu. Nah, yang undian ini kan kalau dapat, kalau nggak dapat kan jadi panjang lagi nanti urusan. Jadi itulah mudah-mudahan ya sering-seringlah ingat Nabi untuk jadi motivasi untuk kita ya, untuk jadi motivasi untuk kita lebih banyak lagi yang harus bisa kita perbaiki dari segi ibadah kita, dari segi muamalah kita, dari segi sosial kita, supaya kita pun jadi orang yang ujung-ujung walaupun nggak bisa bantu Nabi ngasih syafaat untuk orang-orang terdekat kita, setidaknya tidak nyusahin Nabi di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam.